Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, cerita memperlihatkan keadaan desa alkohol di wilayah utara Elbaf. Seperti yang admin Toraokun bahas dalam chapter yang lalu, desa itu merupakan kampung halaman Estrida, yaitu ibu dari Loki. Walau dia sudah lama meninggal dunia, tapi namanya tetap dikenal sebagai sang permaisuri pada masa lalu. Desa alkohol berlokasi cukup jauh dari area sekolah Walrus, sehingga untuk sekarang belum ada monster mimpi buruk yang datang ke tempat itu. Namun, kabar soal kekacauan yang terjadi di area sekolah Walrus tentu telah mencapai tempat itu, sehingga para prajurit dari desa tersebut sedang bergerak menuju ke sana. Sementara itu, diperlihatkan tetua dari desa alkohol sedang berbincang dengan raksasa wanita muda yang merupakan cucunya. Sang tetua berkata, sebenarnya dari dulu sudah ada ramalan soal kekacauan besar yang akan menimpa Elbaf, tapi sayangnya hanya sedikit orang yang mempercayai hal tersebut, sehingga ketika ramalan itu benar-benar terjadi, banyak yang masih merasa tidak siap. Padahal keadaan mungkin akan berbeda jika sejak lama para prajurit terus mengasah diri dan mempersiapkan kedatangan hari ini. Sang tetua itu juga menambahkan bahwa alih-alih mengingat ramalan kekacauan, orang-orang malah lebih fokus pada kutukan Loki yang menurutnya punya penafsiran yang keliru. Kutukan Loki yang dimaksud di sini sama seperti yang disebutkan pada kilas balik chapter yang lalu. Dalam chapter yang lalu, narator berkata bahwa sejak masih kecil, semua hal buruk yang menimpa Elbaf sering dikaitkan dengan kutukan Loki. Padahal sebenarnya itu semua tidak ada hubungannya dengan Loki. Cucu dari tetua desa alkohol itu pun protes dengan bilang bahwa tidak ada yang keliru akan hal tersebut. Loki memang sumber masalah dari dulu. Sang tetua pun membalas dengan mengatakan dia memang tidak bisa membantah bahwa Loki adalah anak yang sangat nakal dan dulu memang sering berbuat ulah. Hanya saja dia merasa Loki tidak seburuk yang disangka oleh banyak orang dan dia pun menganggap kutukan Loki itu terlalu dilebih-lebihkan. Meski begitu, tapi sang tetua itu juga tahu jika dia mengatakannya kepada orang-orang, mereka tidak akan percaya begitu saja. Orang-orang akan lebih percaya ramalan Estrida daripada perkataan sang tetua itu. Kemudian, sang tetua dan cucunya itu pun mulai membicarakan hal lain berkaitan dengan kekacauan yang sedang terjadi sekarang ini. Cucu dari tetua itu berkata, pihak pemerintah dunia sangat kejam. Berdasarkan informasi yang dia dengar, dulu Raja Harald bekerja sama dengan mereka. Tapi sekarang, ketika Raja Harald sudah lama mati, mereka malah menyerang Pulau Elbaf. Hal itu sama saja tidak menghargai hubungan baik mereka pada masa lalu. Sang tetua pun menjelaskan bahwa pemerintah dunia bekerja sama dengan Raja Harald dulu sudah pasti karena mereka memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Mereka sama sekali tidak menghargai hal-hal semacam hubungan baik, karena pemerintah dunia hanya akan melakukan berbagai hal demi keuntungan mereka pribadi. Jadi tak perlu heran jika sekarang mereka menyerang Elbaf, walau dulu Raja Harald sempat bekerja sama dengan pemerintah dunia. Tetua itu lalu berkata, keadaan sekarang benar-benar sangat gawat. Hanya ada dua hal yang akan bisa membuat Elbaf mampu bertahan. Pertama, bersatunya seluruh raksasa Elbaf untuk bertempur bersama. Dengan begitu, Loki juga termasuk ke dalam kekuatan tempur itu, apalagi dia adalah raksasa terkuat di era saat ini. Kedua, bantuan dari Dewa Matahari Nika yang dipercaya sebagai penolong bangsa raksasa dari segala macam bencana. Maksud dari sang tetua ini sebenarnya adalah bantuan secara supranatural, di mana sang Dewa Matahari akan memberi mereka sebuah pertolongan. Namun, berhubung Luffy sang pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika sedang berada di Elbaf sekarang ini, maka bantuan yang akan datang itu tidak bersifat supranatural, melainkan secara langsung melalui Luffy yang akan memakai kekuatan buah iblisnya. Jadi memang ada dua pilar utama, yaitu Luffy dan juga Loki. Luffy adalah sang Dewa Matahari pelindung Elbaf dan Loki adalah sang raksasa terkuat saat ini. Dua orang itulah yang akan mengusir iblis dari Pulau Elbaf. Beralih ke Mary Joyce, seperti pembahasan admin Toraokun sebelumnya, di sana sedang terjadi pertempuran antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia. Ksatria Suci dan Gorosei Garling sedang berada di garis depan untuk menghadapi Dragon dan kawan-kawan. Dalam pertempuran tersebut, terjadi dua sengit antara Dragon melawan Garling. Garling telah bertarung dengan lebih serius dari sebelumnya, di mana dia melancarkan berbagai serangan dengan haki yang sangat besar.
Alasan Garling sekarang bisa bertarung dengan lebih serius itu karena dia sudah meminta izin kepada Im Sama melalui telepati untuk menggunakan full powernya. Meski dampak dari kekuatan penuh Garling ini akan membuat halaman Marijoice berpotensi hancur, tapi Im Sama membolehkannya asal kehancurannya tidak sampai ke ruangan inti Marijoice. Prioritas utama saat ini adalah mengalahkan Dragon secepat mungkin, karena Im Sama tidak ingin Dragon berhasil mencapai ruangan-ruangan penting yang ada di kastil utama Marijoice. Para ksatria suci di sana pun memahami bahwa Garling sudah lebih serius dibanding sebelumnya. Shamrock yang sedang bertarung melawan Sabo juga bisa melihat hal tersebut, sehingga dia tahu bahwa ayahnya itu sudah tidak menahan diri lagi. Sabo pun menyaksikan hal itu, sehingga secara spontan dia berkata bahwa Gorosei baru itu ternyata jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Shamrock pun menanggapi dengan berkata, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Lebih baik pasukan revolusi bersiap menghadapi kehancuran besar. Bukannya cemas, Sabo justru malah tersenyum. Dia bilang sebenarnya dari tadi Dragon sendiri pun masih menahan diri. Jadi ketika Garling sudah bertarung dengan lebih serius, maka Dragon juga akan segera melakukan hal yang sama. Tak lama berselang, Dragon mulai melancarkan serangan-serangan badai yang sangat kuat. Belo Betty yang ada di tempat itu pun bicara sendiri dengan berkata, sebaiknya Dragon tak lupa bahwa di Marijoice masih banyak budak dan pelayan dari kalangan orang biasa. Tentu Dragon mengingat hal itu, sehingga walau dia mulai memakai kekuatannya lebih besar, tapi serangannya tetap terkontrol. Badai yang dia keluarkan difokuskan pada area sekitar Garling saja, sehingga tempat-tempat di mana para budak berada tidak akan terkena dampak dari serangan Dragon. Kemudian, Dragon dan Garling saling serang secara langsung memakai serangan beruntun yang kuat dan sangat cepat. Garling melancarkan tebasan-tebasan dengan pedangnya, sedangkan Dragon menyerang memakai teknik cakar naga. Kita sudah pernah melihat teknik cakar naga digunakan oleh Sabo di kerajaan Dressrosa, yang mana teknik tersebut memang sangat hebat. Namun, ketika Dragon yang memakainya, teknik itu akan jauh lebih kuat dan bervariasi, karena Dragon sendirilah sang pencipta jurus tersebut. Saling serang antara Garling dan Dragon pun menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar sana, sehingga para ksatria suci dan pasukan revolusi harus menjauh dari lokasi mereka agar tidak terkena dampak dari pertarungan itu. Jadi di sini Dragon dan Garling sama-sama menunjukkan kualitas kekuatan mereka yang sangat luar biasa. Tak heran dengan kekuatannya, Dragon bisa menjadi pemimpin pasukan revolusi yang tidak pernah tertangkap sejak dulu. Begitu juga dengan Garling, dengan kekuatannya tak heran dia diangkat oleh Im Sama menjadi Gorosei baru pengganti Satur. Garling pun berkata, jadi itu teknik cakar naga yang sering dibicarakan oleh para Gorosei lain. Para Gorosei lain sudah tahu soal teknik cakar naga Dragon itu, karena memang Dragon sudah menciptakan teknik itu sejak masih di angkatan laut dulu. Garling pun bilang memang sudah menjadi ciri khas bagi keluarga Monkey untuk bertarung dengan tangan kosong, karena Garp juga dari yang selalu Garling lihat, dia selalu menggunakan serangan dengan tangan kosong. Dragon berkata sekarang ini tidak hanya dirinya saja yang menguasai teknik cakar naga, tapi muridnya juga sudah menguasai teknik cakar naga dengan sangat baik. Murid yang dia maksud itu tentu merujuk kepada Sabo. Dragon pun mencoba memprovokasi Garling dengan berkata silakan gunakan senjata apapun yang Garling punya, sedangkan dirinya sendiri akan terus menghadapi Garling dengan tangan kosong. Shamrock yang saat ini sedang bertarung melawan Sabo juga gunakan saja senjata apapun yang dia punya, karena Sabo pasti bisa menghadapinya dengan teknik cakar naga yang sudah dia kuasai. Garling pun menjadi cukup emosi karena Dragon seolah meremehkannya dan juga meremehkan anaknya, sehingga Garling mulai mengambil ancang-ancang untuk kembali menyerang. Di sisi lain, Dragon juga akan melancarkan teknik serangan cakar naga lagi. Namun kini, dia kombinasikan dengan kekuatan angin dan juga haki yang sangat kuat. Mereka pun lagi-lagi beradu serangan, dan kali ini dampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Dragon dan Garling saling bertarung, di ruangan takhta kosong ada Warkuri yang sedang berjaga. Seperti pembahasan admin Terokun sebelumnya, para Gorosei memang sedang ditugaskan untuk menjaga area-area tertentu di wilayah Marijoice. Salah satunya adalah area takhta kosong. Dari ruangan itu, Warkuri bisa merasakan bahwa Garling dan Dragon sudah bertarung dengan lebih serius, sehingga dia menduga pertempuran akan semakin panas mulai dari sekarang ini. Jika Dragon atau pasukan revolusi ada yang berhasil mencapai takhta kosong, tentu Warkuri pun akan langsung segera bertindak. Kembali ke halaman luar Marijoice, Sabo dan Shamrock semakin intens dalam duel mereka berdua. Shamrock memakai teknik unik dengan pedang Cerberus miliknya, yang mana dia membuat Cerberus itu memasuki mode hybrid. Dari segi ukuran, mode hybrid lebih kecil dibanding mode full Zoan, tapi mode tersebut lebih efektif dipakai di Marijoice saat ini. Sabo pun terlihat cukup kesulitan menghadapi mode hybrid Cerberus Shamrock. Sebelumnya, ketika Shamrock mengubah pedangnya menjadi mode full Zoan Cerberus, Sabo bisa menyerang Cerberus tersebut dengan mudah memakai serangan-serangan
awakening api biru miliknya. Namun kali ini rupanya tidak sesimpel itu, karena dalam mode hybrid Cerberus tersebut, dia mampu bergerak dengan lebih gesit, sehingga dia bisa menghindar dengan sangat cepat, bahkan bisa membalas serangan Sabo. Sabo tidak boleh terlalu fokus pada Cerberus itu, karena nanti akan ada celah bagi Shamrock untuk menyerah. Di sisi lain, Sabo pun tidak boleh terlalu fokus kepada Shamrock, karena nanti Cerberus itulah yang akan mendapat kesempatan untuk menyerang. Hal ini menempatkan Sabo pada posisi yang sangat sulit, namun dia akan segera mendapatkan ketenangannya kembali. Sabo paham dalam situasi seperti ini, ketenangan adalah kunci untuk mencari solusi. Sabo pun berniat mencoba suatu teknik baru dari awakening api biru miliknya, yang dia rasa akan berguna dalam menghadapi Shamrock dan Cerberusnya sekaligus. Sabo memang petarung yang sangat kreatif, sehingga dia sudah mengembangkan banyak sekali variasi jurus dari awakening merah-merah Nomi. Jadi sangat menarik untuk menanti jurus dan teknik baru apa saja yang bisa Sabo gunakan dengan memanfaatkan awakening kekuatan buah iblisnya itu. Berpindah ke tempat lain, cerita menampilkan markas Umid Shipping. Untuk mengingatkan kembali, Umid adalah salah satu nama besar dalam bisnis dunia bawah. Di markasnya saat ini pun, ada beberapa orang berpengaruh lain dari dunia bawah yang tidak terafiliasi dengan Cross Guild. Jadi bisnis dunia bawah itu sangat luas dengan berbagai macam kelompok. Tidak semua dari mereka bekerja sama dengan Cross Guild. Beberapa dari nama-nama besar di dunia bawah itu masih bergerak secara mandiri dalam kelompok mereka masing-masing. Di markas Umid, mereka sedang membahas tentang pertempuran di Marijui. Semuanya sepakat bahwa pertempuran itu akan membawa dampak untuk bisnis dunia bawah. Walau belum jelas dampak apa yang akan ditimbulkan, tapi sebagai pebisnis dan pemimpin organisasi, orang-orang itu harus segera memikirkan berbagai kemungkinan dan langkah mereka ke depan nanti. Untuk Umid sendiri, dia berkata bahwa jika keadaan memburuk, dia akan beraliansi dengan bajak laut Kurohige, karena beberapa waktu yang lalu, Lafite sempat datang ke tempat itu. Sedangkan untuk orang-orang lain yang sedang berbincang dengannya, mereka tampaknya memiliki rencana yang berbeda apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dalam masa depan nanti. Bisa saja beberapa nama-nama besar di dunia bawah itu akan mencoba menjalin aliansi dengan bajak laut topi jerami. Mengingat biasanya, memang para kaisar dunia bawah itu tertarik untuk menjalin aliansi dengan kaisar lautan atau biasa disebut sebagai Yonko. Yonko pertama yang diketahui menjalin aliansi dengan kaisar dunia bawah adalah Cross Guild. Kemudian Yonko kedua yang menjalin aliansi dengan kaisar dunia bawah adalah Kurohige. Karena seperti yang Umid katakan tadi, dia sudah berkomunikasi dengan Lafite soal hubungan aliansi itu. Nah kini tinggal dua Yonko yang belum beraliansi dengan dunia bawah, yaitu Yonko Shanks dan juga Yonko Luffy. Jadi cepat atau lambat, para kaisar dunia bawah itu juga akan mencoba menghubungi Shanks dan juga Luffy untuk mengajukan tawaran aliansi. Tapi untuk orang seperti Luffy, sepertinya dia tidak akan tertarik dengan aliansi para kaisar dunia bawah itu, karena Luffy biasanya memilih beraliansi dengan orang-orang yang dia anggap menyenangkan, sedangkan orang-orang dunia bawah itu cenderung serius dan tidak sefrekuensi dengan Luffy. Apapun situasinya nanti, yang jelas pergerakan dari para kaisar dunia bawah itu juga sangat menarik untuk ditunggu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Taro Akun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taro Akun, Shambles.